Di antara dinding-dinding sunyi pondok pesantren, dua nama kini hanya tinggal dalam doa dan pencarian. Baru 2 hari menapaki harapan baru di ibu kota. Dimas Ahmad Fauzi 14 tahun dan Zaini Hilman 13 tahun pergi tanpa pamit. Meninggalkan pesantren, meninggalkan mimpi yang belum sempat tumbuh. Mereka dibawa dari Lampung Selatan ke Jakarta, bukan untuk wisata, tapi untuk menjemput masa depan lewat pendidikan. Ahmad Hafiz, sang paman, sekaligus pengurus pondok pesantren Fisabilillah, membawa mereka dengan amanah keluarga, agar 2 anak piatu ini punya ruang belajar, punya peluang yang tak mereka miliki di kampung. Kebetulan kenapa saya ajak ke sini, ke pesantren, dua-duanya Dimas dan Hilman ini mereka sepupuan. Dan ibunya dua-duanya sudah meninggal. Nah, untuk Dimas kebetulan bapaknya atau ayahnya juga sakit stroke. Kalau untuk Hilman, ayahnya masih ada, dia masih sehat, masih bisa kerja gitu. Tapi dia juga di Lampung. Tapi dia juga ngurus adiknya yang kecil. Kalau Hilman tuh dari usia kelas 4 SD dia sudah nggak sekolah. Udah nggak sekolah gitu. Namun kenyataan tak semudah harapan. Baru 2 hari di Jakarta, mereka hilang. Pagi Selasa 24 Juni, sekitar pukul 8, 2 bocah itu pergi dari pondok tanpa kabar, tanpa jejak. Ahmad Hafiz tak tinggal diam. Ia mencari ke pelosok kota. Begitu zuhur cek nggak ada, asar juga nggak ada. Ternyata asar juga nggak ada. Wah, berarti kemana nih? Akhirnya kita crosscheck semua di sekitar pesantren, ternyata memang nggak ada. Akhirnya langsung cari ke luar pesantren, khususnya di area Pondok Ranggon. Barangkali dia masih nyasar di Pondok Ranggon, karena dia belum tahu wilayah sini dan dia juga baru pertama kali ke Jakarta. Nah, itu. Setelah itu asar maghrib nggak ketemu. Habis maghrib saya inisiatif cari terminal terdekat. Saya ke terminal habis maghrib, saya sudah tanya ke calo, ke pedagang yang ada terminal juga nggak ada. Termasuk terakhir saya ke pos polisi Kampung Rambutan. Ia unggah foto ke media sosial, ke grup-grup pondok. Menyusuri harapan di balik setiap notifikasi yang masuk. Namun hari berganti, kabar tak kunjung datang. 10 hari berlalu, dibantu tim Buser SCTV, Hafiz menuju satu titik. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung. Sebuah harapan baru di antara ketidakpastian yang panjang. Kalau dia menyesal dan mau tinggal di sini ya kita kita terima dan kita urus. Tapi kalau dia maksa, udah saya pengen pulang, ya sudah. Ya kita udah nyerah juga kalau udah begitu. Apalagi udah kejadian kabur ini kan. Alhamdulillah, amin ya Allah. Dia bilang emang di pesantren. Betul, di pesantren. Sesampainya di panti, Hafiz melapor. Dan saat nama Dimas dan Hilman muncul di database, ia menarik napas panjang. Matanya menatap layar. Dan keyakinan itu tumbuh. Foto yang ditunjukkan petugas adalah wajah-wajah yang diamanahkan kepadanya untuk melanjutkan pendidikan. Penyesuaian gitu. Assalamualaikum. Salim. Insyaallah. Yang balik ya. Dengan mata berkaca-kaca, Ahmad Hafiz merangkul keduanya. Harapan masih ada untuk membawa kedua santri kecil ini meraih jenjang keilmuan untuk masa depannya. Ya insya Allah. Ya, jadi insya Allah ini nanti dibawa dulu ke pesantren, tapi kayaknya pengen pulang, jadi. Dimas dan Hilman dibawa ke panti sejak 25 Juni. Setelah dijemput oleh Satgas P3S Jakarta Timur, pasca laporan 2 anak tanpa identitas dari Polsek Ciracas. 10 hari di panti sosial, kedua santri diberi pengarahan. Mereka diajak merenungkan kembali mimpi-mimpi untuk sukses dan membanggakan orang-orang terkasih. Mereka pun berjanji untuk terus belajar, berusaha, dan tidak menyerah demi meraih cita-cita. Serah terima dilakukan secara resmi oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Panti kepada pihak keluarga.
Bersamaan dengan itu, pesan hangat pun disampaikan. Mungkin nanti Pak Ustadz mungkin bisa edukasi Siap. itu ya. Siap. Sayang juga kalau Siap. memang Nah, iya. Iya. lampu ya. Betul, iya. Ada kasihan Iya, kan sama ah. anak-anak masa depannya masih Betul. panjang, Betul, masih betul. bisa Betul. dididik di sana ya. Betul. Lebih baik kan di Iya. pendidikan. Apalagi yang satu itu putus sekolah, Bu. Yang Hilman, dia dari kelas 4 SD dia udah nggak sekolah. Kalau yang Dimas dia baru selesai, belum 3 jari juga belum. Baru lulus dari SD Lampung. di Lampung, betul. Baru mau itu ke sini. Iya. Hari itu langit Jakarta serasa mengantar pulang harapan yang sempat menghilang. Ahmad Hafiz membawa Dimas dan Hilman kembali ke pondok, ke tempat di mana buku, doa, dan asa menanti mereka untuk belajar kembali dari awal. Nanti kita ke pesantren dulu, tunggu dulu di sana. Nanti telepon kakaknya, Aiki telepon dulu. Nanti telepon juga yang dari Lampung. Kalau mau pulang nanti biar dijemput, ya. Nggak boleh pulang jalan sendiri lagi ya. Kalau jalan sendiri lagi nanti hilang lagi. Alhamdulillah kamu ketemu sama Pak Polisi, orang baik. Dianterin juga ke dinas sosial juga, tempat orang-orang baik. Alhamdulillah. Mau bersyukur, terima kasih. Ya. Tapi jangan diulang lagi. Pendidikan tak selalu datang dengan mudah. Bagi sebagian anak, setiap langkah menuju bangku sekolah adalah perjuangan panjang yang penuh air mata. Tapi selama ada tangan yang menggenggam erat, mereka akan kembali, dan mimpi-mimpi itu akan kembali tumbuh. Yusuf Fajar melaporkan dari Jakarta. Tayangan tadi sekaligus menutup Buser untuk malam ini. Kami ingatkan Anda agar selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita.